Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pecinta kajian online PC Balai Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saat ini kita akan mengkaji sebagaimana biasa, yakni ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya kita sedang mendalami Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Asa rabbukum, bisa jadi dan pasti Tuhan kalian akan ayyukaffira ankum sayyi'atikum, akan menutupi dosa-dosa kalian, wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian kepada surga yang di bawahnya itu mengalir berbagai macam air sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kapan manusia itu, orang yang bertaubat itu dimasukkan ke surga, yauma la yukhzillahun nabiyya waladina amanu ma'ah, pada hari bahwasanya Allah tidak akan mengadab Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, ayat itu sudah kita bahas, bisa dicek, bisa dilihat di video-video sebelumnya yang telah diekspos oleh tim kajian online PC Balai Endah. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ungkapan selanjutnya Allah mengatakan, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Baik, inilah yang akan kita bahas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengakui kesalahannya di dunia kemudian memperbaikinya, pada hari yang Allah tidak akan menghinakan Nabi, demikian pula orang-orang yang beriman. Kondisi tersebut dijelaskan juga, nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim. Artinya adalah sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi ini menjelaskan bahwasannya di sini terdapat ungkapan nur yang artinya cahaya. Sedikit saya mau menjelaskan yang dimaksud dengan an-nur. Setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran tentu saja itu memiliki makna.
Salah satunya yakni kalimat an-nur yang suka kita terjemahkan cahaya. Nah, apa sih kebalikan daripada an-nur? Kebalikan daripada an-nur adalah az-zulmah. Az-zulmah artinya adalah cahaya dan an-nur an-nur artinya cahaya, sedangkan az-zulmah artinya gelap atau kegelapan. Ahli bahasa yakni Imam Ar-Raghib Al-Asqalani menjelaskan bahwasannya pengungkapan kalimat nur cahaya, demikian pula az-zulmah kegelapan, itu bisa bermakna hakiki yang sebenarnya, demikian pula bermakna majazi. Jadi ada dua ya, ungkapan an-nur cahaya, demikian pula az-zulmah kegelapan, maknanya ada dua. Ada yang makna sebenarnya benar-benar terang cahaya, benar-benar gelap, itu az-zulmah. Ada juga pengungkapan an-nur dan az-zulmah itu bukan makna yang sebenarnya, begitu. Oleh karena itu Imam Ar-Raghib menjelaskan, ketika kalimat az-zulmah artinya kegelapan, itu merupakan istilah majazi, bukan makna yang sebenarnya, berarti itu bermaksud adalah anil jahli, kebodohan, wasyirki, yaitu kemusyrikan, wal fiski, dan kefasikan. Sekali lagi, ketika az-zulmah artinya kegelapan, apabila dimaksudkan makna majazi, maka itu memiliki makna satu al-jahlu, kebodohan, asyirku, syirik, dan yang ketiga adalah al-fisku, kefasikan. Oleh karena itu ungkapan an-nur pun sama, memiliki makna majazi dan makna hakiki. Makna hakikinya an-nur artinya adalah cahaya, seperti halnya terang seperti ini ya, begitu. Ketika an-nur diungkapkan dengan maksud majazi, maka sebaliknya daripada kegelapan yang tadi. Ketika makna majazi kegelapan adalah kebodohan, maka makna majazi an-nur adalah ilmu, begitu. Demikian pula asyirku, apa sih yang dimaksud dengan syirik? Yakni menyekutukan sesuatu dengan Allah, itu sebagai makna daripada lapad ad-zulmah yang kegelapan, begitu. Nah, makna majazi bagi an-nur kebalikan daripada syirik, yakni at-tauhid. Selanjutnya yang ketiga adalah al-fisku, kefasikan, maka kebalikannya adalah at-ta'ah. Nah, saat ini kita akan memahami apakah ungkapan yang ada pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, ketika Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman itu cahayanya memancar. Pertanyaannya, apakah cahaya di sini cahaya yang hakiki atau majazi gitu? Nah, sedikit ya sebelum kita memecahkan makna yang ada pada nuruhum pada Quran surat At-Tahrim sebagai gambaran. Kita sering mendengar ungkapan bahwasanya Allah yuhrijuhum minad dulumati ilan nur. Allah itu akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan az-zulumat ilan nur, begitu. Sedangkan at-taghut, asyaitonu, orang-orang kafir, mengeluarkan mereka orang-orang minan nur dari cahaya menuju kegelapan. Awas kedua lafaz tersebut, baik ad-dulumat yang artinya kegelapan, demikian pula an-nur yang artinya cahaya, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 257 ini bermakna majazi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya, ya, dari kegelapan menuju cahaya, berarti ini bukan ketika orang yang beriman dina poek itu dalam kegelapan
terus dipindahkan, dikeluarkan kepada yang terang. Bukan. Bahwasanya yang dimaksud dengan mengeluarkan, Allah mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya adalah dari kebodohan menuju ilmu, dari syirik menuju tauhid, dan dari kefasikan menuju kepada ketaatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan yuhriju minadz-dzulumat ilan nur. Sedangkan orang kafir dan pengikutnya, yaitu orang-orang yang melampaui batas, yakni tugasnya mengeluarkan manusia minan nur, dari cahaya menuju kegelapan. Ini juga sama, maknanya bukan makna hakiki dari yang terang menuju yang gelap, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah tugas orang kafir, demikian pula para pengikutnya adalah mengeluarkan orang-orang dari ilmu menuju kebodohan, dari tauhid menuju syirik, dari taat menuju kefasikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makna an-nur dan az-zulumat itu ada yang majazi, ada yang hakiki. Oke, kembali lagi kepada permasalahan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang beriman pada hari bahwasanya Allah tidak akan menghinakan nabi, demikian pula orang yang beriman. Allah menjelaskan pada saat itu kondisinya nuruhum, cahaya mereka memancar bi aidihim, di depan, demikian pula di sebelah kanan. Pertanyaannya, apakah nur di sini, cahaya di sini makna majazi atau hakiki? Maka menurut para ahli tafsir, yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang hakiki, jadi terang benderang suatu saat itu. Ketika orang-orang yang beriman mau menuju surga, maka dalam keadaan terang benderang. Di depannya terang benderang, jelas jalannya. Demikian pula di sebelah kanannya pun ada cahaya, yang dimana cahaya tersebut akan menunjukkan jalan. Begitu. Oleh karena itu, di sini dijelaskan kebanyakan dari ulama bahwasanya manusia semuanya pada hari kiamat dalam kegelapan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Cahaya di sini, awas ya, cahaya yang hakiki, yakni terang benderang, begitu. Sedangkan orang munafik meminta kepada orang-orang yang beriman. Nah, pada saat itu orang yang beriman, orang yang munafik berkata kepada orang yang beriman, apa yang dia katakan? Tunggulah kami, karena sesungguhnya apabila mereka orang munafik melihat mereka orang yang beriman, sedangkan cahaya ada di depan mereka, maka mereka orang munafik akan menjadi terang disebabkan sinarnya cahaya dari orang yang beriman. Ini merupakan balasan siapa? Balasan bagi orang munafik. Ketika di dunianya memang orang munafik itu kan senantiasa bersandar kepada orang yang beriman, begitu kan? Hakikatnya pada yang sebenarnya adalah ketika orang yang munafik di dunia bersandar kepada orang yang beriman, dari segi apa? Dari segi menipu akan keyakinan orang munafik. Pada hakikatnya orang munafik itu menolak akan syariat Allah, menolak akan iman kepada Allah, supaya orang-orang yang beriman mengakuinya. Bagaimana? Yakni menjadikan syariat, mau dari segi badanianya, mau dari segi dohirnya, sebagai kamuflase supaya diakui oleh orang yang beriman. Artinya orang munafik ini bersandar kepada orang yang beriman dari segi apa? Dia melaksanakan sholat, saum, sodakoh, hanya sekedar apa? Menutupi keyakinan yang sebenarnya dalam hatinya. Nah, suatu saat ini akan menjadi balasan di hari kiamat, karena orang munafik di dunia bersandar kepada orang yang beriman, di akhirat juga sama bersandar kepada orang yang beriman. Dari segi apa? Ketika orang yang beriman diberi cahaya dan orang munafik dalam keadaan kegelapan, mereka berkata
kepada orang yang beriman, "Hei, tunggu kami." Begitu. "Hei, tunggu kami. Kami butuh kepada kamu apa cahayanya supaya kami bisa berjalan ya dengan jelas." Begitu. Nauzubillahi min dzalik. Maka pada saat itu orang beriman menjawab dengan jawaban yang mengecewakan. Apa? Yakni, kembalilah kalian ke belakang kalian dunia. Jadi ketika orang munafik memohon kepada orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin cahaya engkau sehingga kami bisa berjalan dengan cahaya engkau pada hari kiamat itu." Maka orang yang beriman menjawab, "Silakan kembalilah kalian ke belakang kalian dunia. Maka carilah oleh kalian cahaya berupa iman dan amal soleh sebagaimana yang telah kami cari." Artinya saat ini di dunia bisa jadi orang yang munafik itu selamat, karena kan tidak tahu, berkaitan dengan hati seseorang itu tidak tahu. Saat ini orang munafik silakan untuk melaksanakan seenaknya, silakan melaksanakan apa yang ia inginkan di dunia. Tapi jangan harap suatu saat nanti di akhirat kondisinya akan sama sebagaimana di dunia. Jelas suatu saat nanti berupa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Di dunia mah cantang tuh. Di dunia mah yang menang bisa jadi kalah, yang kalah bisa jadi menang, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Keputusan yang sebenarnya adalah keputusan suatu saat nanti di akhirat. Sekali lagi, orang munafik memohon kepada orang yang beriman untuk meminta cahayanya, supaya orang yang beriman menunggu ya, berjalan bersama orang munafik seperti halnya saat ini di dunia. Tetapi itu semuanya tidak bisa, karena orang yang beriman pada saat itu menjawab dengan mengecewakan mereka, yakni, "Silakan kembalilah engkau ke dunia. Kalian kembali ke dunia, silakan carilah cahaya yang cahaya tersebut sebab akibat daripada iman dan amal soleh sebagaimana orang yang beriman mencari iman dan beramal soleh di dunia." Oleh karena itu ungkapan ini sangat jelas, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, akan diberikan kepada siapa? Hanya orang-orang yang beriman. Pada penjelasan ini terdapat ejekan dan hinaan bagi mereka orang-orang kafir, sebagaimana mereka memperolok-olok orang yang beriman di dunia ya, ketika mereka berkata kami beriman padahal mereka tidak beriman. Jadi yang sebenarnya orang munafik itu termasuk kepada orang yang kafir, karena al-kufru itu pada hakikatnya adalah pekerjaan hati. Nah, artinya itulah yang akan menjadi penilaian suatu saat amal nanti. Nah, itulah barangkali yang dimaksud dengan ungkapan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya orang yang beriman akan memancar di hadapan mereka, demikian pula di sebelah mereka. Oleh karena itu, saat ini kita di dunia untuk senantiasa menjaga keimanan, bahkan mesti senantiasa menambah, meneruskan, akan senantiasa mengistiqomahkan keimanan kita. Suatu saat nanti akan ada yang namanya cahaya. Cahaya tersebut akibat daripada keimanan yang kita miliki saat ini, amal soleh yang diwujudkan, dibuktikan daripada keimanan yang kita miliki. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.